Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita sembah, yang patut kita menghambakan diri kepadanya, karena beliaulah yang memberikan segalanya untuk kita semua. Sahabat OAS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi mengenai mentalitas orang kaya dengan mentalitas orang miskin. Apa sebetulnya bedanya antara mentalitas orang kaya dengan orang miskin? Kenapa ada orang yang bisa jadi kaya, ada orang yang hidupnya biasa-biasa? Salah satu adalah yang mempengaruhi orang itu bisa menjadi kaya atau miskin adalah mentalitasnya. Jadi orang kaya, mereka mempunyai pola pikir yang berbeda, memulai pola pandang yang berbeda tentang banyak hal. Nah, bicara tentang sukses, bicara tentang finansial, bicara tentang kehidupan, biasanya orang-orang sukses itu selalu mempunyai sebuah persepsi yang berbeda dibanding dengan orang miskin atau dibanding orang biasa. Kenapa? Karena begini, terkadang kita sering sekali berjumpa dengan orang-orang yang rata-rata lah, kita katakan rata-rata kehidupannya di dunia ini. Ketika kita tanya tentang sesuatu dalam hidup ini, biasanya mereka mempersepsikan dengan cara yang agak sedikit pesimis, kemudian dengan cara biasa dan sebagainya. Contoh begini, kita bahas dulu satu tentang masalah sukses. Orang biasa ketika ditanya tentang sukses, biasa mereka mengatakan sukses ya hari ini sukses, tidak punya definisi dia. Tetapi orang kaya selalu mempunyai sebuah definisi, selalu memiliki sebuah persepsi yang berbeda. Kalau seandainya dari definisi saja sudah tidak tahu apa itu definisi sukses dan sebagainya, bagaimana mungkin bisa sukses? Banyak orang ketika bicara tentang sukses, mereka mengatakan sukses adalah ketika mempunyai sebuah impian, kemudian impian itu tercapai. Nah, baru bisa dikatakan sukses. Atau orang mengatakan, apa itu sukses? Sukses adalah ketika kita mempunyai sebuah target, dan target itu tercapai, baru dikatakan sukses. Yang jadi pertanyaan sederhana, kalau seandainya hari ini bicara sukses apabila kita memiliki sebuah impian, mempunyai sebuah target, kemudian impian dan target itu tercapai baru dikatakan sukses. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan orang-orang yang tidak sukses dan sebagainya. Jadi saya ingin coba definisikan dulu mengenai sukses ini supaya kita coba seragam dulu. Mungkin rekan-rekan sekalian setuju bahwasanya definisi sukses adalah bukan ketika kita mencapai sesuatu kemudian kita dikatakan sukses, tetapi sukses adalah apabila hari ini kita satu langkah lebih maju dibanding sebelumnya, itu bisa dikatakan sukses. Nah, jadi definisi sukses ini penting. Kalau kita tidak tahu definisi sukses itu apa, mana mungkin kita bisa hidup lebih baik dan sebagainya. Jadi yang pertama yang perlu kita bahas adalah definisi suksesnya terlebih dahulu. Jadi definisi sukses adalah, saya ingin sharing kepada rekan-rekan sekalian, bahwasanya apabila hari ini kita mempunyai sebuah impian yang jelas, dan impian itu kita kerjakan satu langkah lebih maju di jalur impian yang kita inginkan, nah itulah dikatakan sukses. Atau kalau kita boleh mengutip, ada sebuah asar yang mengatakan bahwasanya sukses adalah apabila hari ini lebih baik dibanding hari sebelumnya atau hari kemarin, itulah dikatakan sukses. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, rugi kita dalam hidup. Apabila hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, celaka kita dalam hidup. Untuk itu sukses adalah ketika hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, itulah definisi sukses. Atau satu langkah lebih maju, kita bisa boleh dikatakan itulah sukses. Jadi sukses bukan ketika kita mencapai sesuatu saja. Sukses adalah proses menjalankan sebuah impian, walaupun hanya satu langkah, inilah sukses. Nah, kita akan membahas begini. Contoh, kalau seandainya hari ini ada seorang yang katakan, mohon maaf, ini sebuah contoh saja, tukang becak, katakan seperti itu. Tukang becak boleh punya impian nggak kira-kira? Tentunya boleh. Semua orang berhak untuk mempunyai sebuah impian, mempunyai sebuah cita-cita, memiliki sebuah keinginan untuk sukses dan sebagainya. Kenapa? Karena keinginan atau mimpi tidak perlu membayar. Siapapun punya hak yang sama. Untuk itu, saya contohkan. Katakan ada seorang tukang becak, mempunyai sebuah impian, pengen sukses, mempunyai sebuah rumah makan, katakan rumah makan Padang lah, seperti itu. Yang nilainya rumah makan itu 1 miliar. Ketika dia memiliki sebuah impian,
tukang becak punya impian satu rumah makan senilai 1 miliar, boleh nggak kira-kira? Boleh. Nah, katakan satu hari memiliki penghasilan Rp50.000 si tukang becak ini. Setelah dia memiliki satu hari penghasilan Rp50.000, kemudian si tukang becak ini menabung dari hasil kerja kerasnya setiap hari 10.000 satu hari. Dikali dengan 30 hari, maka dia akan punya tabungan untuk membuat sebuah rumah makan yang dia impikan 1 bulan Rp300.000. Kita kalikan dengan 1 tahun. Kita kalikan dengan 5 tahun. Apabila uang itu sudah terkumpul dalam 1 tahun, kemudian dikumpulkan dalam 5 tahun, kemudian dia membuat rumah makan yang kecil-kecilan dulu lah, kita katakan kecil-kecilan, belum sampai 1 miliar, tapi kecil-kecilan dulu. Sudah bisa belum? Sudah. Katakan kita buat rumah makan warteg lah, tukang becak tadi. Nah, ketika rumah makan warteg yang katakan berdiri, kemudian dia kerja keras, satu hari katakan dimodali untuk modal makan yang dia jual atau bahan-bahan dasar untuk makanannya sebesar Rp1.000.000. Kemudian katakan satu hari punya omset 2 juta, berarti dia punya penghasilan 1 juta satu hari. Kotor. Dari penghasilan 1 hari itu 1 juta dia tabung, katakan seperti itu, sampai dengan 1 bulan, berarti 30 juta. Dikalikan dengan 1 tahun. Berapa kira-kira? 1 tahun, 1 juta kali 3 tahun, berarti 365 juta tabungan dia untuk membuat rumah makan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Kemudian ketika dia sudah membuat sebuah rumah makan senilai 365 juta, kira-kira yang jadi pertanyaan saya, sukses belum si tukang becak tadi? Kalau seandainya definisi kita adalah ketika memiliki sebuah impian dan impian itu tercapai baru dikatakan sukses, maka si tukang becak itu belum sukses. Tetapi apabila tercapai sampai 1 miliar baru dikatakan sukses. Nah, kalau seandainya si tukang becak tadi setelah dia mendirikan rumah makan yang jauh lebih besar dibanding rumah makan yang sebelumnya senilai 365 juta, kemudian dia meninggal dunia, kira-kira bisa tidak kita katakan dia sukses? Bagi yang punya definisi sukses, apabila mencapai sesuatu, berarti si tukang becak ini tidak sukses. Tetapi apabila kita mendefinisikan sukses adalah ketika 1 langkah lebih maju di jalur impian yang kita inginkan, maka dia sudah bisa kita katakan sukses. Untuk itu, sekali lagi, definisi sukses adalah bukan ketika kita mencapai sesuatu, tapi definisi sukses adalah ketika kita mempunyai sebuah impian yang jelas dan kita 1 langkah lebih maju di jalan impian yang kita inginkan dan kita konsisten di jalan tersebut, maka itulah sukses. Untuk itu, apabila kita mempunyai sebuah definisi sukses ada 1 langkah lebih maju, maka kita akan menikmati sebuah prosesi dalam kehidupan kita dan jauh akan menikmati kebahagiaan kesuksesan itu. Balik kepada tema kita mengenai masalah mentalitas kaya dan mentalitas miskin. Hari ini bicara orang kaya, biasanya orang kaya itu mempunyai sebuah kecenderungan atau kebiasaan yang sama. Apa itu kecenderungannya? Orang sukses itu biasanya kecenderungannya adalah mereka bekerja keras. Mereka biasanya ulet. Mereka biasanya pantang menyerah dan sebagainya. Banyak ciri-ciri orang sukses hari ini yang sama. Nah, di mana kadang hal ini seperti hal sepele mengenai kerja keras, mengenai keuletan, mengenai pantang menyerah, konsisten dan sebagainya. Seolah-olah hal yang biasa. Tetapi inilah yang menjadi orang itu membedakan orang antara orang kaya dengan orang miskin atau mentalitas kaya dengan mentalitas miskin. Untuk itu yang terpenting adalah hari ini bicara sukses, yang pertama mentalnya dulu. Bicara masalah kerjaan Anda apa atau bisnis Anda apa itu nomor sekian. Yang terpenting adalah Anda punya mental sukses atau tidak. Ini yang terpenting. Nah, jadi mentalitas orang kaya, dia akan selalu melihat sebuah peluang dalam kondisi apapun. Dalam kondisi katakan ekonomi sedang baik, dia akan tetap melihat peluang untuk bisnis dia. Dalam kondisi ekonomi sedang tidak baik pun, dia akan melihat peluang untuk bisnis dia dan sebagainya. Contoh, hari ini kita dalam kondisi pandemi, dalam kondisi adalah sebuah keadaan yang tidak normal. Sebelumnya mungkin kita berbisnis bisa ketemu dengan orang dengan normal, kemudian kita bisa menjalankan bisnis dengan normal dan sebagainya. Tetapi pandemi hampir 2 tahun ini merubah banyak hal dalam hidup kita. Kita untuk berjumpa dengan klien tidak bisa, kita untuk ketemu dengan orang tidak bisa dan sebagainya. Untuk ngantor saja banyak orang tidak bisa dan sebagainya. Untuk itu
berarti kondisi ekonomi hari ini agak sedikit terganggu. Mobilitas yang biasanya lancar dan sebagainya akan terganggu dan sebagainya. Nah, tetapi yang menarik adalah bicara orang sukses dalam kondisi pandemi seperti ini, mereka akan melihat sebuah peluang bisnis, mereka akan merubah cara dia bisnis, mereka akan melihat sebuah cara bagaimana untuk tetap membuat bisnis dia maju dan sebagainya. Nah, jadi yang jadi poin utama adalah bukan masalah keadaannya. Yang jadi masalah penting adalah bagaimana kita mempersepsikan tentang sebuah kondisi dalam hidup kita dan juga dalam masyarakat yang kita hadapi dan sebagainya. Untuk itu, bicara sukses atau tidak, masalah mental. Jadi bukan masalah uang, bukan masalah modal, bukan masalah keadaan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mental inilah yang menentukan orang itu bisa sukses atau tidak sukses. Nah, jadi bicara tentang sukses yang terpenting adalah mentalnya dulu. Jadi kondisi apapun hari ini, apabila kita punya mental sukses, maka insya Allah kita tetap akan sukses. Contoh begini, kalau kita perhatikan, banyak orang hari ini ketika katakan si A mengerjakan satu bisnis, dia sukses. Kemudian mengerjakan bisnis yang lain lagi, dia sukses. Mengerjakan bisnis yang lain lagi, dia sukses. Dan sebagainya. Terus dia mengerjakan banyak bisnis, kenapa dia selalu sukses? Sedangkan katakan si B mengerjakan satu bisnis, nggak sukses, dia berhenti. Kemudian dia mengerjakan lagi, nggak sukses lagi, dia berhenti lagi. Mengerjakan yang lain lagi, nggak sukses lagi, berhenti dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan antara si A dan si B? Yang membedakan adalah bukan masalah peluang. Kalau masalah peluang, sama-sama punya peluang. Katakan kita tinggal di Indonesia. Hari ini Indonesia sama, presidennya sama, kondisi ekonominya sama, konsumen yang kita hadapi juga sama, dan sebagainya. Semua sama. Tetapi kenapa bisa berbeda hasilnya? Inilah yang jadi menarik. Nah, yang jadi menarik adalah dalam hidup kita. Hari ini bukan masalah kondisi ini, tetapi yang jadi penting adalah apa yang ada dalam pikiran kita, dalam persepsi kita, melihat sebuah kondisi yang ada. Untuk itu, mental begitu penting dalam dunia bisnis, mental begitu penting untuk kita bisa sukses dan sebagainya. Jadi yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang sukses dan tidak sukses adalah masalah mentalnya. Jadi mental ada hal yang paling penting dalam hidup kita. Untuk itu, bicara tentang finansial, katakan seperti itu, uang. Orang miskin biasanya ketika kita tanya dengan uang, banyak mereka mendefinisikan uang adalah sumber bencana, uang adalah sumber daripada sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Uang adalah menjerumuskan orang dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya seperti itu persepsinya. Nah, karena persepsinya tentang uang negatif, sehingga mana mungkin dia bisa berteman dengan uang, mana mungkin dia akan mengejar uang yang banyak dan sebagainya. Nah, untuk itu berbeda dengan orang kaya, berbeda dengan orang sukses. Mereka mempunyai sebuah persepsi tentang uang. Hari ini dengan uang, memang uang bukan segala-galanya dalam hidup, tetapi segalanya hari ini kita butuh uang atau kita butuh transaksi dengan yang namanya uang. Untuk itu persepsi tentang uang, persepsi tentang bisnis, persepsi tentang keadaan menjadi hal yang terpenting, menjadi sebuah hal yang utama untuk kita bisa menjalankan sebuah bisnis. Nah, jadi mental, persepsi akan membuat hasil berbeda dibanding apa yang kita lakukan. Jadi masalah kita kerjakan urusannya kedua. Kemudian masalah bagaimana kita praktek, bisnis apa dan sebagainya. Tetapi yang terpenting mentalnya dulu. Siap belum kita dengan sukses? Saya contohkan begini sederhananya. Rekan-rekan sekalian, sahabat Pastor TV, kalau seandainya hari ini saya tanya, mau nggak kalau kira-kira dikasih mobil, katakan yang agak terkenal, mobil Pajero lah seperti itu. Sebagian besar orang ketika ditanya mau mobil Pajero pasti semua mau. Kenapa? Karena mobil Pajero sebuah standar minimal perform orang, dia dikatakan orang sukses dan tidak sukses. Biasanya begitu, menengah ke atas lah, seperti itu. Nah, jadi ketika sudah punya mobil Pajero, kesannya adalah orang sukses, orang kaya dan sebagainya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah ketika kita tanya, saya tanya mau mobil Pajero atau tidak, pasti rata-rata semua orang menjawabnya mau. Sebagian besar menjawabnya mau. Tetapi yang jadi pertanyaan saya sederhana, siapkah kita? Siapkah Anda dengan risiko-risiko ketika Anda memiliki sebuah mobil Pajero? Risiko yang pertama, contoh, bensinnya atau solarnya 1 bulan katakan 5 juta sampai 6 juta rupiah. Siap nggak kira-kira? Biasanya sudah mulai pada mundur, waduh berat juga dan sebagainya. Yang kedua, ban mobilnya saja 1 biji bisa 1 juta lebih. Kemudian ganti olinya 1 bulan bisa jutaan rupiah. Kemudian
kalau servis dan sebagainya jutaan rupiah dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh kalkulasi rata-rata 1 bulan mobil Pajero untuk perawatannya katakan 1 bulan dan juga maintenance bensin dan sebagainya katakan 10 juta. Mungkin sebagian orang sudah tidak siap dengan risiko itu. Nah, yang aneh adalah Anda pengen mobil bagus tetapi tidak mau risiko yang besar. Pengen sukses besar tetapi tidak mau risiko besar. Pengen sukses tetapi tidak mau menghadapi risiko-risiko orang sukses seperti apa. Bicara bisnis ada yang namanya jatuh bangun. Dalam hidup ini sebuah masalah banyak. Kalau kita boleh tanya, semua orang bisnis pasti punya masalah masing-masing. Jatuh bangun dan sebagainya dan sebagainya. Saya boleh contohkan begini. Saya pernah membaca sebuah biografi daripada Sushiro Honda. Beliau adalah pemilik daripada mobil Honda, motor Honda, dan merek-merek Honda yang lain. Sushiro Honda ketika diwawancarai, ketika beliau sudah sukses, kemudian diwawancarai oleh wartawan lah katakan seperti itu, kemudian dikatakan, "Hei Sushiro Honda, Anda begitu hebat, Anda begitu luar biasa, Anda sukses besar dan sebagainya." Nah, ketika si reporter mengatakan Anda sukses, Anda hebat dan sebagainya, beliau mengatakan Anda hanya melihat 1% dari kesuksesan saya. Tetapi Anda tidak pernah melihat 99% kegagalan saya. Satu ketika beliau membuat salah satu mesin dalam mobil namanya adalah piston kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ditawarkan ke salah satu otomotif mobil yang lain. Kemudian ditolak, dia buat lagi yang lebih bagus. Ditolak lagi, dibuat lagi yang lebih bagus. Ditolak lagi. Satu ketika begitu sudah dibuat yang jauh lebih bagus. Kemudian ditawarkan lagi, diterima. Nah, setelah MOU tanda tangan kontrak membuat proyek besar piston untuk mobil tersebut, kemudian setelah buat kontrak produksi mungkin minjem dari bank dan sebagainya modalnya, setelah produksi besar-besaran terjadi perang dunia yang kedua. Pabriknya Sushiro Honda salah satu yang kena bom Hiroshima Nagasaki, luluh lantah dia pabriknya dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan sederhana, kalau seandainya hari ini kita jadi Sushiro Honda waktu itu, mempunyai sebuah bisnis ditawarkan, gagal, ditawarkan, kemudian ketika sudah diterima membuat sebuah MOU, kemudian terjadi musibah, terjadi perang dunia yang kedua dan hancur lalu lantah, kira-kira bangkit lagi atau berhenti? Bagi sebagian orang yang tidak punya mental sukses pasti berhenti. Tetapi tidak buat Sushiro Honda. Dia bangkit kembali dengan hal yang sederhana. Dengan sebuah sepeda beliau, kemudian diberikan sebuah mesin di penggerak roda dan sebagainya. Kemudian dengan sepeda itulah berawal Sushiro Honda memiliki motor, mobil dan sebagainya. Honda yang lain dan sebagainya. Itulah sukses. Jadi bicara tentang sukses, yang terpenting adalah ujung-ujungnya kembali kepada mentalitas. Kalau Sushiro Honda tidak punya mental sukses, tidak punya mental yang hebat, dia sudah berhenti. Tidak mungkin dia bangkit kembali kemudian untuk membuat bisnis sampai dengan punya Honda dan sebagainya. Tetapi dasar memang mental sukses, dia terus bangkit. Kemudian hari ini kita bisa merasakan produk-produk yang dibuat oleh Sushiro Honda. Salah satunya yang saya contohkan adalah masalah mentalitas. Jadi yang terpenting dalam dunia bisnis, dalam hidup kita adalah menghadapi sebuah situasi apapun. Apabila mental kita sudah siap, maka insya Allah kita bisa sukses. Tetapi apabila mental kita belum siap, maka perbaiki dulu. Kenapa? Yang membedakan antara mentalitas orang kaya dengan orang miskin adalah hari ini di masalah mental saja. Melihat situasi, melihat kondisi, itulah yang membedakan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita perbaiki mental kita seperti orang-orang kaya. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sampai kapan? Ya sampai berhasil. Kenapa? Karena memang ya itulah yang menjadi sebuah standarisasi ketika Anda mau sukses. Ketika Anda jatuh kemudian berhenti, ya tidak akan pernah sukses. Untuk itu, bicara sukses, bicara menjadi orang kaya, bicara menjadi orang hebat, banyak tantangan yang harus dihadapi, suka duka yang harus dihadapi, yang dia harus menikmati proses itu dengan kondisi apapun. Jadi tidak mudah memang untuk menjadi sukses, tetapi ketika Anda jadi sukses, itulah yang akan menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup Anda. Kembali kepada tema kita pada malam hari ini, sahabat Oase TV yang luar biasa, bahwasanya bicara sukses, yang terpenting adalah masalah mental. Mental ini harus kita perkuat supaya kita bisa menjadi orang hebat dan sebagainya. Ada sebuah cerita sederhana. Terkadang kita sering mendengar sebuah pepatah lama yang sering diucapkan. Sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan jatuh juga. Yang saya coba ingin garis bawahi daripada cerita ini adalah sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan jatuh juga. Tetapi yang menarik adalah anak tupai komplain dengan pepatah ini. Seolah-olah tupai itu negatif terus. Ketika sudah jatuh nggak bisa bangkit lagi.
Anak tupai tanya sama mamanya, mama kenapa manusia sering ngomong kita sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Mamanya tupai mengatakan begini, nak, manusia lupa dengan pepatah atau prinsipnya tupai. Apa itu prinsipnya tupai? Prinsipnya tupai adalah sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Betul, tetapi yang manusia lupa adalah ketika tupai jatuh, dia akan bangkit kembali, dia akan lompat kembali untuk melakukan aktivitas berikutnya. Tidak berhenti di jatuh dia. Nah, untuk itu bicara sukses adalah mental. Siapkah Anda untuk menjadi orang sukses atau tidak? Kalau Anda belum siap menjadi orang sukses, belum siap, Anda mau sukses tapi belum siap dengan risiko-risikonya, jangan pernah berharap menjadi orang sukses. Karena orang sukses harus siap dengan risiko-risiko, harus siap dengan yang namanya problematika dan sebagainya. Sobat Oase TV, saya coba simpulkan daripada apa yang kita bahas mengenai tema malam hari ini, mentalitas sukses, mentalitas kaya dengan mentalitas miskin. Bicara tentang mental hari ini, bahwasanya orang sukses atau tidak sukses, masalahnya adalah mental. Jadi yang membedakan adalah mental. Orang sukses, dia akan selalu melihat sebuah peluang dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun dan sebagainya. Hari ini Corona bagi sebagian orang yang mental miskin, mereka akan melihat sebuah ancaman yang besar, sebuah risiko yang besar, mungkin sampai dengan, mohon maaf, kesulitan untuk makan. Tetapi bagi sebagian orang yang punya mental sukses, dia akan mencari peluang, dia akan melihat peluang, dia akan coba cari terobosan untuk mendapatkan sebuah penghasilan dalam kondisi yang tidak normal ini. Jadi masalah sukses adalah bukan masalah kondisi. Tahun 98 terjadi sebuah krisis moneter yang cukup besar di daerah Asia. Waktu itu Indonesia dengan jatuhnya presiden kita yang kedua Bapak Soeharto, waktu itu Indonesia dalam kondisi yang luar biasa. Dolar waktu itu kalau tidak salah dari 2.500 rupiah sampai dengan 17.500. Nah, tetapi yang menarik adalah dalam kondisi itu banyak orang yang sukses, tetapi juga banyak sekali orang yang gagal. Apa kalau lebih banyak orang yang gagal? Karena dalam kondisi tidak normal, biasanya banyak orang sudah panik, kemudian dia pesimis, kemudian dia melihat ini ancaman dan sebagainya. Karena memikirkan hal-hal negatifnya, sehingga orang itu bukan bangkit tetapi jatuh dia. Tapi bagi sebagian orang yang punya mental sukses dalam kondisi krisis 98, dia mencari sebuah peluang bisnis apa yang bisa saya kerjakan dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa jadi kaya dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi penting adalah masalah mental, bukan masalah kondisi sebetulnya. Nah, sama dengan hari ini terjadi corona, ini lebih masif, bukan cuma di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Penerbangan tidak jalan, kemudian ekspedisi juga dibatasi, bertemunya orang dengan orang juga dibatasi dan sebagainya. Yang luar biasa hari ini, penerbangan yang sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, memiliki sebuah margin yang cukup besar karena memang transportasi banyak menggunakan pesawat dan sebagainya. Tetapi hari ini begitu banyak penerbangan yang sudah mungkin kita boleh katakan berat untuk operasional, mem-PHK karyawannya dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga bukan cuma sekedar penerbangan, dalam dunia food court, dalam dunia makanan-makanan cepat saji, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, outlet, kemudian banyak gerai-gerai yang tutup, pembisnis pakaian dan sebagainya. Kalau kita boleh bahas, banyak bisnis yang jatuh hari ini dalam kondisi corona. Tetapi di luar itu begitu banyak juga orang yang sukses. Kalau boleh saya katakan mungkin sebagian anak-anak milenial lah, atau kalaupun tidak milenial, orang-orang yang sanggup mengikuti dengan jejak digital. Jadi orang yang lari kepada digital, mereka memiliki sebuah peluang yang luar biasa. Dulu ketika kita sedang dalam kondisi normal, kita jarang meeting dengan online dan sebagainya. Sekarang dengan Zoom, begitu kaya orang yang memiliki Zoom. Dan bahkan hari ini bicara tentang media, lebih hidup dibanding sebelumnya dan sebagainya. Untuk itulah dalam kondisi sesulit apapun tetap akan ada sebuah peluang, dalam kondisi selonggar apapun tetap ada peluang dan juga sebuah ancaman. Sama-sama ada ancaman dan sebuah peluang. Nah, jadi masalahnya bukan kondisinya, tetapi masalahnya adalah hari ini bagaimana kita mempersepsikan tentang keadaan itu. Ada sebuah penelitian, apabila uang di seluruh dunia hari ini ditarik kemudian dikumpulkan jadi satu, katakan di bank sentral dunia seperti itu, dikumpulkan jadi satu, kemudian termasuk ada Bill Gates, kemudian ada Jack Ma, semua yang kaya di Indonesia dan sebagainya juga dikumpulkan jadi satu uang itu, kemudian dibagikan kembali kepada
masing-masing manusia yang ada di dunia hari lebih kurang 6 miliar manusia, maka lebih kurang satu orang akan mendapatkan 1 miliar. Nah, tetapi yang menarik adalah sebuah survei ini apabila uang itu sudah berada di kantong masing-masing manusia yang banyaknya 6 miliar ini, termasuk Bill Gates, termasuk Jack Ma dan sebagainya, mereka hanya punya 1 miliar. Yang menarik, dalam waktu lebih kurang 1 tahun, uang itu akan kembali ke tempat semula. Jack Ma akan menjadi kaya lagi, kemudian Bill Gates akan menjadi kaya lagi dan sebagainya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena ada 3 tingkatan orang cara berpikir, atau ada 3 mentalitas manusia dalam hidup hari ini. Tingkatan yang paling umum adalah ketika orang dapat uang 1 miliar, karena memang sebelumnya belum pernah megang uang 1 miliar, mungkin seperti itu. Kemudian yang dia pikirkan adalah dia belanja, beli mobil, beli pakaian bagus, makan enak, beli rumah, beli ini, beli itu, beli ini, dan sebagainya. Sehingga uangnya dalam waktu lebih kurang 1 bulan sampai dengan 1 tahun, uangnya akan habis kembali. Nah, sehingga tidak punya uang lagi dia. Berjalannya waktu, kemudian setelah dia beli ini, itu, dan sebagainya, kemudian tidak punya apa-apa, dia jual lagi lah motornya, mobilnya, emasnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya juga habis lagi, dan dia jadi miskin lagi. Ini tipe orang yang kebanyakan manusia di dunia. Yang punya mental yang kedua, biasanya ketika dapat uang 1 miliar, dia tidak belanjakan seperti orang yang pertama tadi. Orang yang kedua ini dia akan simpan uangnya, akan ditabung, katakan ditaruh di depositokan, atau mungkin ditaruh di emas atau apapun, kemudian dia cuma ambil untung daripada selisih investasi itu. Kalau katakan di deposito, ya mungkin dapat untung 1 bulan berapa persen, atau mungkin kerjasama dengan orang dapat berapa persen 1 bulan, dan sebagainya. Itu tipe yang kedua, atau mentalitas yang kedua. Yang luar biasa mentalitas yang pertama ini. Mentalitas yang pertama, mereka ketika memiliki uang 1 miliar, orang-orang kaya yang tadi saya sebutkan seperti Bill Gates, kemudian Jack Ma dan sebagainya, uang yang ada di rekening dia biarkan 1 miliar itu tidak diganggu sama sekali. Tetapi yang dia pikirkan adalah gimana caranya uang-uang yang sudah ada di kantong-kantong sebanyak 6 miliar manusia tadi, dia pikirkan gimana caranya uang mereka masuk ke kantong dia lagi. Itu yang dia pikir. Nah, sehingga dalam waktu lebih kurang 1 tahun, uang itu akan kembali. Nah, jadi yang jadi poin adalah bukan masalah modal, bukan masalah uang, bukan masalah bisnisnya apa dan sebagainya. Tapi yang jadi penting utama adalah yang membedakan orang kaya dengan orang miskin, masalah mental. Jadi mental mereka adalah selalu bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu walaupun tanpa modal. Saya dulu sedikit sharing. Saya dulu ketika saya mulai masuk dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, saya mempunyai sebuah impian sederhana. Saya pengen pergi keluar kota, saya pergi keluar negeri dan sebagainya. Kalau orang mungkin mau keluar negeri harus keluar uang, nabung dulu 1 tahun, nanti baru keluar negeri dan sebagainya, keluar kota dan sebagainya. Saya tidak. Saya mempunyai sebuah persepsi gimana caranya saya pergi keluar negeri, saya pergi keluar kota, bukan keluar uang, tetapi bagaimana caranya ketika pergi saya dibayar. Dan alhamdulillah hari ini saya banyak pergi ke kota-kota di Indonesia, bahkan beberapa negara dan sebagainya, dibayar oleh perusahaan. Kenapa? Karena salah satu adalah saya berpikir berbeda dengan orang lain. Kalau orang mau jalan-jalan keluar uang, saya jalan-jalan bagaimana dapat uang. Inilah yang membedakan. Jadi mentalitas orang sukses selalu akan melihat sebuah peluang untuk dirinya, menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan sebagainya. Itulah yang membedakan. Nah, jadi balik kepada mental tadi, bahwasanya orang-orang kaya di dunia hari ini, baik yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri dan sebagainya, mereka mempunyai sebuah persepsi, mempunyai sebuah pola pandang, mempunyai mental yang berbeda dibanding orang-orang yang tidak kaya. Kenapa? Karena mental mereka selalu berpikir adalah gimana caranya menghasilkan sesuatu tanpa modal, menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dan sebagainya. Itu yang menjadi perbedaan utama dan mencolok antara orang miskin dengan orang kaya, atau mentalitas miskin dengan mentalitas orang kaya. Untuk itu yang perlu saya pesankan buat sahabat-sahabat soal TV dimanapun berada, hari ini tidak penting kondisi kita atau keadaan kita seperti apa sekarang, atau masa lalu kita seperti apa, tidak penting. Yang terpenting adalah sekarang kita tata kembali ke bagaimana kehidupan kita jauh lebih baik, baik itu secara finansial dan sebagainya. Kita bicara tentang masalah sukses finansial, hari ini kita tata bagaimana kita cara memanage uang dan sebagainya supaya kita bisa sukses. Nah, jadi yang terpenting perbaiki mental kita, jadilah mental seperti mental orang kaya, sehingga Anda akan jadi kaya. Memiliki uang, harus Anda tabung, Anda simpan, bagaimana bisnis Anda. Jadi bukan berapa penghasilan Anda, tetapi yang terpenting adalah berapa yang Anda investasikan dalam bisnis Anda.
Sekali lagi, bukan berapa penghasilan Anda, tetapi yang terpenting adalah berapa yang Anda investasikan dari penghasilan Anda untuk bisnis Anda. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar pada kesempatan hari ini untuk saya sharingkan mengenai masalah mentalitas orang kaya dengan orang miskin. Yang berbeda adalah hari ini masalah persepsi, memandang situasi, kondisi, dan sebagainya. Sukses buat Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.